Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menambahkan fitur leksikografi yang belum ada pada entry yang akan kita buat menggunakan Lexonomy. Jadi pertama kita harus pastikan bahwa kita sudah login ke Lexonomy menggunakan akun yang kita buat juga untuk masuk ke Sketch Engine. Selanjutnya pilih salah satu kamus ya. Di sini saya akan pilih salah satu untuk demonstrasi saja. Kita lihat dulu entry yang sudah ada ya. Strukturnya bagaimana. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa entry yang sudah ada dan klik new untuk membuat entry yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada hanyalah head word dan sense saja ya. Tapi sebetulnya kalau kita klik entry ada yang lain lagi ya, yaitu klik entry caranya untuk melihat fitur tadi child elements, dan bisa kita lihat selain head word di sini ada part of speech. Oke, jadi ada head word dan ada part of speech. Nah, kemudian sense di sini dia punya dua subkategori. Jadi kalau kita lihat di child elements-nya, ya kita klik sense. Kemudian kita lihat child elements-nya, di situ ada definition, ya kita klik, dan ada juga example. Oke, jadi intinya kalau kita menggunakan template default, ya template monolingual dictionary yang default, maka kita akan mendapatkan 4 fitur ini di dalam satu entry. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menambahkan fitur lain, seperti misalnya daftar kolokat atau frekuensi, ya frekuensi satu kata. Nah, untuk menambahkan fitur-fitur tersebut, kita harus mengubah struktur entry-nya. Ya, karena struktur entry yang sekarang itu tidak mengandung fitur leksikografi yang kita inginkan. Ya, jadi fitur leksikografinya belum ada. Nah, caranya adalah, ini saya cancel saja. Ya. Caranya adalah kita masuk ke kamusnya dulu tadi di halaman depan kamus, kemudian klik config. Kemudian di bawah entry settings, klik structure. Nah, jadi ini struktur entry-nya bisa kita lihat seperti ini hierarkinya ya. Jadi hierarki tertinggi adalah entry, dia punya 3 kategori, head word, part of speech, dan sense. Ya, sense punya 2 subkategori yaitu definition and example. Nah, jadi sebetulnya ada 5 sih ya, tapi definition dan example ini adalah bagian dari sense. Nah, untuk menambahkan fitur leksikografi yang kita inginkan, kita harus menambahkan melalui struktur entry ini. Jadi misalnya saya ingin menambahkan frekuensi ya. Pertama kita harus atur hierarkinya bagaimana. Saya mau hierarki frekuensi itu nanti ada sejajar dengan head word. Ya. Maka dari itu di sini ya, sejajar dengan head word, kita tinggal klik add di sini. Kemudian kita masukkan jadi frekuensi, klik add. Saya akan naikkan sedikit ya. Jadi nanti strukturnya head word, part of speech, frekuensi, baru sense. Minimal 1 ya. Kemudian maksimal 1. Oke. Part of speech juga saya akan ganti sedikit, minimal 1, maksimal 1. Ya. Change. Yang tadi ini juga satu-satu klik change. Ya. Jadi sudah ada head word, part of speech, frequency, dan sense. Kita save dulu biar tidak hilang. Nah, sekarang untuk fitur frekuensi ini bisa diisi langsung atau bisa juga kita memilih seperti part of speech ya. Kalau part of speech nanti kita tinggal memilih saja nomina, verba, adjektiva dari label-label yang kita punya. Sama seperti part of speech, untuk frekuensi kita juga akan buat dictionary compiler, nanti hanya tinggal memilih saja.
Caranya adalah untuk menyediakan pilihannya, kita klik frequency. Ya, jadi sekarang kita sudah ada di elemen frekuensi. Kemudian klik value from list. Kemudian add. Saya akan masukkan labelnya adalah HF, yang artinya high frequency. Ya, kemudian add. Yang kedua adalah MF atau medium frequency. Jangan lupa add. Dan yang ketiga adalah LF atau low frequency. Nah, jadi di sini kita pakai 3 saja deh, HF, MF, dan LF. Oke, kemudian kita klik save. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini strukturnya ya. Strukturnya ada entry, di bawah entry ada head word product speech frequency yang baru kita tambahkan tadi, dan untuk sense tidak ada perubahan ya. Subkategorinya masih definition dan example. Save lagi. Nah, sekarang kita kembali ke kamus, kita edit, lalu kita tambahkan entry yang baru ya. Kita klik new di sini. Nah, bisa kita lihat di sini sekarang strukturnya sudah sama ya, ada head word, ada part of speech, ada frequency. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Jadi misalnya head word-nya adalah misalnya instrument. Klik OK, part of speech-nya kita klik di tengah-tengahnya ya, adalah nomina. Tinggal memilih saja, sama dengan frekuensi. Ya, frekuensi di sini saya akan pilih HF untuk high frequency. Kemudian untuk sense-nya kita pilih dulu di child elements-nya, kita tampilkan definition dan example-nya. Kita masukkan definisinya. Something used to assist research activities such as collecting data, such as programs, misalnya. Programs, tools. Ini definisinya sembarang saja ya, belum tentu benar, hanya sebagai demonstrasi saja. Contohnya, sponge is a instrument in this research. Ini contoh penggunaan kata instrument di dalam kalimat. Nah, kemudian klik save. Oke, jadi bisa kita lihat di sini dia berbeda dengan entry-entry sebelumnya, di mana tidak ada keterangan frekuensi. Ya, jadi di sini kita punya kata instrumen, ya, head word-nya, susul kelas kata, definisi contoh, tapi selain keempat komponen itu kita juga punya frekuensi. Ya, labelnya HF artinya ini adalah frekuensi yang tinggi. Bandingkan dengan research. Ya, di research ini tidak ada elemen frekuensinya. Begitu juga dengan 3 entry pertama. Able. Oke, kemudian arm. Oke, kemudian ask. Jadi tidak ada komponen frekuensinya. Baik, jadi demikian video tutorial kali ini. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana caranya menambahkan ya fitur leksikografi, slot untuk fitur leksikografi yang belum ada di dalam template. Jadi Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Selain frekuensi, kita juga bisa menambahkan fitur lain seperti kolokat misalnya. Baik, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom di bawah. Terima kasih.